فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mahasiswa-mahasiswi Jamaah Masjid Al-Hurriyah di mana saja berada, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang bergabung dalam acara kajian Bulughul Maram pada sore hari ini, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada sore hari ini tentang misteri kematian. Babnya adalah Babul Janaiz, Janazah, bab tentang janazah. Nah, janazah itu artinya mayit. Di awal bab ini, sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengingatkan kepada kita tentang kematian, atau disebutkan zikrul maut, ingat akan mati. Setelah itu beberapa hadis yang lain berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan kemudian dimakamkan sebagai salah satu kewajiban umat Islam, fardu kifayah yang tidak bisa ditinggalkan. Karena kalau salah satu di antara kita yang atau tidak melaksanakan kewajiban ini, maka berdosalah seluruh umat Islam. Pada sore hari ini kita ingin menjelaskan tentang hadis yang pertama yang berkaitan dengan zikrul maut. Kita semua maklumi bahwa semua manusia yang hidup dan berakal sehat pasti tahu apa itu mati. Sekalipun dia belum pernah mengalami kematian atau merasakannya. Bahkan jasad yang terbaring kaku dalam balutan kain kafan putih itu adalah mayat. Tidak diingkari, bukan manusia hidup lagi. Tapi apakah saat ia menyaksikan itu, apakah dia menyaksikan peristiwa kematian itu, saat itu ia ingat akan mati? Itu yang menjadi masalah yang akan kita bahas sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya kematian ini karena sering kita dengar, kita menyaksikan, kita ketahui dan mata kepala, maka dia bukan sesuatu yang misteri. Ya. Yang misterius sebetulnya bukan kematian, tapi datangnya kematian. Kapan datangnya kematian ini? Jadi pada akhirnya kematian adalah pasti, mati itu adalah pasti, tapi datangnya maut adalah sesuatu yang gaib. Datangnya maut itu yang disebut dengan ajal. Apalagi kita sebagai umat yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan fana, akan lenyap. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi, segala yang di muka bumi ini akan fana, lenyap semuanya, termasuk manusia yang hidup. Suatu saat dia juga akan mati. Dan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kematian ini tidak bisa kita menghindari diri atau lari dari kematian.
Di mana saja kita berada, walaupun dalam benteng yang kokoh, di dalam mungkin kita gali tanah dan bersembunyi dalam lubang tanah, tetap maut akan datang menjemput kita. Allah nyatakan itu dalam surat An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, maka maut akan datang menjemput kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu sedang berada dalam benteng yang kokoh, yang tertutup rapi, maut akan datang juga menjemput kita. Sekali lagi yang menjadi persoalan adalah bukan kematian dalam arti yang kita saksikan saja, tapi kapan datangnya kematian. Orang menyatakan bahwa penyebab kematian itu bermacam-macam, tapi itu kematian adalah satu. Sebetulnya penyebab kematian satu, walaupun keadaan kondisi di mana dia meninggal itu bermacam-macam keadaan. Maka kita harus mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan penyebab kematian. Itu adalah keadaan di mana banyak orang yang karena sudah datang ajal dia mati. Jadi kematian itu karena sudah datang ajal. Bukan karena penyakit, bukan pula karena kecelakaan di jalan, bukan pula karena misalnya jatuhnya pesawat yang membuat semua penumpang itu mati semua. Tapi kadang-kadang dan kuasa Allah Subhanahu wa taala ada yang masih hidup. Dan yang masih hidup adalah bayi atau anak kecil. Pertanda bahwa kematian itu penyebabnya bukan karena kecelakaan itu. Dan ini Allah nyatakan dalam surat An-Nahl, surat 16, ayat 61. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim. Seandainya Allah akan menyiksa manusia atau menghabiskan manusia, mengazab manusia karena kezaliman yang mereka lakukan, ma taraka alaiha min dabatin, tidak tersisa satupun dari makhluk yang melata ini karena kezaliman manusia itu Allah habiskan. Maka tidak demikian dilakukan Allah. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah telah menentukan ajal manusia. Ada yang dipercepat, ada yang diakhirkan, diundurkan sampai pada datang waktunya. Maka kata Allah, fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dapat mereka meminta untuk diundurkan barang sesaat ataupun diajukan sesaat pun itu. Ya, kalau sudah datang ajal dalam kondisi sehat, tegar, bugar, katakan sedang berdiri salat atau sedang berpidato atau sedang bermain-main, sedang mengikuti sebuah pertandingan, kalau sudah datang maut, maka datang ajal, maka tidak ada yang bisa mengundurkan barang sedikit pun. Dalam keadaan susah, senang, saat kita sedang berbaring tidur nyenyak di atas tempat tidur pun kita tidak tahu jangan-jangan datang ajal kita. Karena ajal itu gaib, misterinya ada pada ajal, bukan karena bukan kematiannya itu sendiri. Tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang jadi kematian dalam arti datangnya kematian atau ajal ini adalah suatu yang bersifat misteri, teka-teki. Kita tidak bisa menebak ataupun mengatakan bahwa besok lusa akan meninggal. Ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui itu. Jadi hakikat hidup kita di atas dunia ini sebetulnya apa? Ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun."
Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah senda gurau, permainan dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan bermegah-megah di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan kalian berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan juga memperbanyak anak keturunan. Ibaratkan oleh Allah kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatahu. Kamathali ghaisi a'jabal kuffaru nabatahu. Ibarat hujan yang turun menyirami bumi ini kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu sumaya hijau, dia menjadi berwarna kuning, tadinya itu hijau, jadi berubah menjadi kuning. Sumaya hijau, fatarahu musfarran, kuning. Sumaya kunu syitaman, kemudian dia menjadi hancur. Itulah kehidupan ini. Ibarat sebatang padi, mula dia tumbuh, dia menghijau, berbuah, dan pada saatnya dia menguning dan hancur. Allah mengumpamakan kehidupan ini seperti sebatang pohon padi ataupun lain-lainnya itu. Wa fil akhirati azabun syadid. Allah ingat bahwa di hari akhirat itu ada azab yang sangat dahsyat. Tapi di sana ada maghfirah min Allah, ada ampunan dari Allah, dan juga ada ridwan ridha Allah. Dan kemudian di akhir ayat itu diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menjebak kita. Bisa-bisa kesenangan itu membawa kecelakaan kita ketika kita masuk pada alam yang lainnya. Karena itu, mati sesungguhnya adalah perpindahan hidup dari satu alam kepada alam yang lainnya. Mati adalah semacam kelahiran baru, perpindahan hidup kita dari alam janin ke alam dunia. Kita katakan kita lahir ke dunia. Maka perpindahan kita hidup dari alam dunia ke alam barzah, alam kubur, sebetulnya adalah kelahiran baru, kehidupan baru. Itulah perpindahan hidup dalam kehidupan manusia ini sebetulnya, hingga sampai akhirat kelak. Maka ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzati. Kata Rasulullah, perbanyaklah ingat akan hadimil ladzat, artinya pemusnah kelezatan. Aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat akan pemusnah penghancur kelezatan. Apa kelezatan itu? Kelezatan dunia. Seperti saya jelaskan tadi dalam surat Al-Hadid ayat 20, bahwa dunia ini penuh dengan la'ibun wa lahwun, senda gurau, permainan, zina, berhias diri, wa tafakhurun, bermegah-megah, wa takatsur, berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan juga anak keturunan. Itu lazat, kenikmatan hidup yang kita rasakan di atas dunia ini. Dan nikmat minum air, nikmat makan, nikmat kesehatan, semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, perbanyaklah mengingat pemusnah kelezatan. Yang dimaksudnya adalah perbanyaklah mengingat mati. Karena itu dalam riwayat yang lain, ya, dari Ad-Dailami, dikatakan aksiru dzikral maut, perbanyaklah ingat akan mati. Fama min abdin aktsara dzikrahu, tiada satupun hamba yang memperbanyak ingat akan mati, illa ahyahullahu qalbahu, melainkan Allah akan menghidupkan hatinya. Wa hawwana alaihil maut, dan Allah akan mudahkan saat datang maut menjemput kepadanya. Jadi hadis ini sekali juga mengingatkan kepada kita bahwa orang yang memperbanyak zikir atau ingat akan mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan akan memudahkan dia pada saat datang sakaratul maut.
Riwayat lain dari Ibnu Hibban dan Baihaqi disebutkan aksiru sabda Rasulullah, aksiru dzikraha dimil ladzati, sama seperti yang pertama tadi, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Fa innahu ma dzakarahu abdun qattu, maka siapa saja hamba ini yang selalu ingat, selalu memperbanyak ingat akan kematian, fi dhayyikin, di saat dia dalam keadaan sempit, illa wassa'ahu, Allah akan melapangkan hidupnya. Wala fi sa'ati illa dhayyaqahu, dan karena dia banyak mengingat akan mati, maka di saat-saat dia sedang lapang hidupnya, sedang menikmati kelezatan duniawi ini, kadang-kadang orang kemudian lupa daratan, tapi saat itu Allah akan mempersempit. Apa mempersempit? Mempersempit hidupnya dalam arti supaya dia ingat bahwa dia pun akan mati. Karena dia selalu ingat akan mati. Begitu juga riwayat yang lainnya dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikral mauti." Perbanyaklah ingat akan kematian. Fa inna dzalika tamhisun lidzunub. Dengan memperbanyak ingat akan mati akan membersihkan dosa-dosa kita, wa tazhidun fid dunya, dan membuat kita hidup di dunia ini tidak banting tulang hanya mengejar dunia materi, tapi kita akan selalu berzuhud, ingat akan kehidupan setelah hidup di atas dunia ini. Begitu juga dengan riwayat yang lain masih banyak. Aksiru min dzikril mauti. Perbanyaklah ingat akan mati. Fa innahu yumahhiqud dzunub. Itu artinya menghilangkan dan membersihkan dosa. Wa yuzhidu fid dunya, dan membuat orang zuhud hidup dunia ini. Fa in dzakartum indal ghani, maka ketika kamu mengingat akan mati pada saat kamu dalam keadaan kaya raya, di sinilah haddamat, dia akan memusnahkan, membuat kita jadi ingat akan akhirat. Wa in dzakartumuhu indal faqri, dan ketika kamu mengingatnya ini banyak-banyak di saat fakir, dalam saat sedang butuh atau sedang kesempitan, ardakum bi aisyikum, maka Allah akan ridho dan kehidupan kamu. Artinya, kalau kita selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini bukan selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini adalah sebentar. Kita hidup di dunia ini adalah bagaikan musafir dalam perjalanan. Ya, dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Ya, karena itulah di saat kita mendengar orang yang meninggal dunia, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di saat itulah akan berubah sikap seorang. Sehingga yang dimaksudkan dzikrul maut atau harus perbanyak ingat akan mati ini sesungguhnya adalah membuat mengetuk hati kita atau mendorong kita untuk merubah sikap. Yang tadinya kita berbuat dosa, maksiat, tidak kita rasakan. Tapi ketika kita ingat bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia ini, dan apa yang harus kita lakukan setelah hidup dunia ini, kita tahu bahwa perjalanan masih panjang. Karena itu kita akan mempersiapkan diri kita dengan amal-amal yang baik, amal-amal utama, amal-amal baik yang diwajibkan ataupun yang sunnah-sunnah kita akan lakukan. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari bersumber daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Dia katakan, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling mulia, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala, maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikrul maut. Manusia cerdas adalah manusia yang paling banyak ingat akan mati. Wa asyadduhum istidadun lahu. Dan mereka yang paling siap berusaha bagaimana menghadapi kematian, menghadapi perjalanan lanjutannya dari perjalanan hidup dunia ini. Gitu. Jadi orang-orang cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena dia mempunyai ilmu yang mumpuni, luar biasa pengetahuannya, tapi sesungguhnya sangat sederhana saja, yaitu orang yang ingat bahwa perjalanan hidupnya masih jauh setelah hidupnya ini, yaitu dia akan menghadapi kematian. Kata Rasulullah, ulaikahum al-akyas. Itulah mereka orang-orang yang cerdas. Zahabu bisyarafid dunya. Mereka akan pergi dari dunia ini dengan kemuliaan karena mereka beramal mulia di dunia ini. Wa karamatil akhir, dan mereka akan menghadapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada hari akhirat nanti. Nah, atas dasar itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya mengatakan, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk apa yang harus dihadapi sesudah kematian. Wa amila, dan dia berbuat lima ba'dal maut, untuk apa yang harus dihadapi sesudah kematian itu. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawahu, dan orang lemah adalah orang yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya, ya. Bukan mengikuti kehendak Allah dan Rasulnya, bukan menjalankan syariat Allah, bukan taat kepada Allah dan Rasul, tapi mengikuti kehendak hawa nafsunya sehingga bergelimang dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, dan berbuat, mempersiapkan diri untuk menghadapi sesudah mereka mati. Sedangkan al-ajiz adalah orang yang, kalau tadi dikatakan cerdas, seperti ajiz ini bukan sekadar lemah tubuh, tapi lemah akal atau dungu. Kita boleh katakan bahwa wal-ajiz ini orang dungu. Walaupun dia pintar setinggi langit, tapi dia dungu dalam pengertian bahwa dia tidak pernah ingat akan mati dan tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok atau kematian. Manitaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil aman, dan mengharapkan agar supaya Allah memasukkan dia ke surga nanti, hidup yang layak di hari kiamat. Tapi dia tidak pernah beramal, dia tidak pernah berbuat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suatu saat dia ditanya tentang makna takwa. Su'ila Ali bin Abi Thalib an makna takwa. Faqala huwal khawfu minal jalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalili wal istidadu li yaumir rahili. Ya. Jadi dia kan takwa itu adalah al khawf minal jalil, rasa takut terhadap Allah yang Maha Agung. Itu takwa. Wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan, melaksanakan seluruh ajaran yang terkandung dalam
ayat-ayat yang dia turunkan atau Al-Quran, ayat tanziliyah, bitanzil wal amalu bitanzil, mengamalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil, dan dia merasa puas walaupun yang dimiliki itu baru sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, dan sedia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan setelah kehidupan di dunia ini. Ya. Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang takwa itu adalah pertama, ya, dia selalu takut kepada Allah. Ya. Di mana saja dia berada, dia ingat kepada Allah. Takut tidak menjalankan, takut melalaikan kewajibannya kepada Allah, dan takut dosa apabila dia melakukan sesuatu yang ternyata melanggar larangan Allah. Al-khawfu minal jadidi. Ya. Takut juga apabila doanya khawatir tidak diterima oleh Allah karena mungkin tidak masih tidak bersih dirinya, karena salah satu penyebab doanya dikabulkan oleh Allah adalah bersih diri. Karena itu dia bertobat, beristighfar pada Allah. Al-khawfu minal jalil, yang pertama itu kuncinya orang yang takwa. Yang kedua adalah dia senantiasa berusaha, beramal, melaksanakan ayat-ayat Allah tanziliyah ini, Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, al-qana'ah, merasa cukup dengan apa yang ada, walaupun sedikit. Ya. Bukan berarti bahwa kemudian pasrah, sudahlah yang sedikit saja. Tapi yang sudah kaya raya pun juga dia mempunyai sifat qana'ah. Apalagi dia memikir bahwa kalau rahmat Allah, kuasa Allah luar biasa, nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini tidak terhitung banyaknya. Walaupun dia memiliki kekayaan yang berjuta-juta, bermiliar, tapi dia ingat bahwa ini al-qana'ah ilah yang membuat dia hidup dalam keadaan zuhud. Manusia yang paling zuhud adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat-sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Mereka, Utsman bin Affan adalah orang-orang yang kaya raya, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang kaya raya. Tapi mereka hidup dalam qanaah, zuhudnya mereka seperti itu. Harta benda yang mereka miliki itu mereka manfaatkan dalam rangka mempersiapkan diri mereka kembali ke alam baqa nanti, yaitu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian yang luas, termasuk ibadah dalam bentuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi mereka kaya raya, tapi mereka ingat bahwa hidup ini sebentar saja. Oleh karena itu, rezeki ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka manfaatkan untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Abdurrahman bin Auf dari kaum Ansar juga sama, orang kaya raya, tapi mereka hidup dalam qanaah. Itulah di antara tanda takwa. Al-qana'atu bil qalil, merasa puas. Yang disebutkan qalil karena biasanya orang-orang yang tidak puas kalau masih sedikit. Tapi karena tidak ada qanaah ini, akhirnya dia bisa berbuat apa saja tanpa mengenal halal dan haram. Karena memburu yang banyak tadi itu. Manusia ini kan punya sifat seperti itu, tidak puas. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Bani Adam atau manusia ini, kalau dia memiliki satu lembah atau dua lembah, dia akan meminta memiliki satu lembah emas. Maaf. Laukana libni Adam wadiyani minadz zahabi. Jika manusia ini sudah memiliki dua lembah emas, labtaghaw salisan, dia tidak puas, akan mencari terus sampai memiliki 3 lembah, 5 lembah emas dan seterusnya itu. Tapi orang-orang yang qanaah hidupnya, maka dia tidak rakus, dia tidak loba, tamak,
tetapi dia memiliki sifat qanaah dan kemudian yang ada padanya sebagai rezeki yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya, dia akan mensyukuri itu dengan beribadah kepada Allah. Wal istidadu di yaumir rahil. Jadi dia sadar bahwa kehidupan ini adalah bukan kehidupan yang terakhir. Dia pernah hidup dalam alam janin 9 bulan 10 hari katakan itu. Dia hidup. Dan kemudian dia lahir ke dunia ini. Nah, bila saja katakanlah ada 2 bayi kembar dalam janin ibunya, kemudian yang satu lebih dahulu lahir dan mereka bisa berkomunikasi, yang janinnya masih dalam perut ibunya ini ditanyakan tentang di mana temanmu yang selama 9 bulan 10 hari bersama-sama denganmu di sini, dia akan mengatakan bahwa temanku ini sudah mati. Padahal yang terjadi adalah dia lahir ke dunia. Karena itu berpindah hidup kita dari alam dunia ke alam akhirat adalah merupakan kelahiran baru menurut para ulama. Disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita kita berharap untuk berjumpa dengan Allah. Orang-orang mukmin itu selalu berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah mati. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa-siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah akan memudahkan dia untuk berjumpa dengannya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, Allah mudahkan kita untuk berjumpanya. Apa berarti bahwa kita akan cepat dimatikan oleh Allah? Tentu tidak. Tapi dia mudahkan jalan supaya kita berbuat, beramal di atasnya ini, yang nanti kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Wa man kariha liqa Allah. Dan siapa-siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, benci atau takut berjumpa dengan Allah, karahallahu lahu. Maka Allah akan membuat dia jadi hidupnya di dunia ini lupa tadi, tidak lagi ingat kepada mati dan tidak akan mendorong dia untuk menyadari dirinya dan kemudian merubah sikap dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Gitu. Ya, di dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa-siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salih. Jadi kita berharap untuk berjumpa dengan Allah, maka falyamal amalan salih. Hendaklah dia beramal saleh. Yang pertama, wala yusyrik bi ibadati rabbi ada, dan tidak boleh dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa keinginan kita, rindu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memudahkan kita hidup di atas dunia ini sampai datang maut menjemput kepada kita. Namun satu lagi yang terakhir ayatnya, hadis yang menyatakan gini, tidak boleh kita berharap mati cepat dalam kondisi tertentu seperti ini. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, la yatamannayanna ahadakumul maut. Tidak boleh salah seorang di antara kamu mengharap-harapkan untuk mati lidurrin asabah, karena ada satu kecelakaan, ada satu bahaya yang menimpa dirinya. Jadi yang ini larangan ini ketika kita dalam kondisi durrin itu, apakah
Durrin bahaya dalam arti fisik kita atau kadang-kadang mungkin hati kita. Ya. Rasulullah mengatakan tidak boleh salah seorang di antara kamu mengharap-harapan akan kematian disebabkan oleh kondisi yang dia hadapi. Kondisi buruk yang dihadapi. Lidurrin asabah. Fa in kana la budda mutamanniyan. Tapi kalau dia masih mengharapkan kematian itu bukan karena kondisi buruk yang dihadapi itu, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan dalam bentuk doa, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku. Jadi disebutkan hidup dulu. Ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah hidupkanlah aku selama hidup ini membawa kebaikan bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan aku di sini tadi. Matikan aku apabila kematian ini membawa kebaikan bagiku. Nah, ini. Jadi hadis ini bukan berarti menyuruh kita harus berdoa, ya Allah cepat matikan aku. Apalagi dalam kondisi misalnya kita sedang dihadapkan kepada sebuah ujian atau sebuah mara bahaya atau keadaan di mana kita mungkin tersiksa batin kita atau fisik kita dan lain sebagainya. Lalu kita lebih baik aku mati saja daripada hidup. Itu tidak. Harusnya apa itu ada peribahasa atau bagaimana itu peribahasa yang mengatakan daripada apa itu peribahasa itu hidup berkalang tanah itu apa? Harusnya prinsipnya apa? Ishkariman wa mutsyahidan. Nah, prinsipnya hidup mulia. Kalau mau mati ya mati dalam keadaan syahid. Syahid itu bisa syahid dalam perang, bisa syahid karena kita berdoa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Gitu. Jadi hadis yang terakhir ini tentunya mengingatkan kepada orang yang dalam keadaan sedang diuji oleh Allah dengan suatu kondisi yang buruk dalam dirinya, maka tidak boleh dia berdoa minta supaya cepat mati. Walaupun demikian, Rasulullah SAW masih juga ya mengingatkan pada kita dalam adab kita, misalnya mengunjungi orang yang sakit. Ya. Kita datang mengunjungi orang yang sakit dan kita melihat kondisinya sudah dalam keadaan apa kalau bahasa kita sekarang ada dalam keadaan koma atau dalam keadaan sudah sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Maka di situ kita ya atau keluarga boleh berdoa dengan doa ini. Ya. Kalau tadi itu Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, kalau kita yang mengalami. Tapi kalau ini orang lain, nah, kalau dia laki-laki kita Allahumma ahyini, Allahumma ahyihi, ya Allah hidupkan dia. Maka natil hayatu khairan lahu, hidupkan dia jika hidup ini membawa kebaikan baginya. Watawaffahu, bukan watawaffani tapi watawaffahu, dan wafatkan dia idza kanatil wafatu khairan lahu. Itu kalau yang kita hadapi ini laki-laki. Kalau dia seorang wanita, maka kita tinggal kita merubah saja domirnya. Allahumma ahyiha, maka natil hayatu khairan laha, wa tawaffaha ma idza kanatil wafatu khairan laha. Ya, tinggal itu saja kita. Itu disunahkan bagi kita apabila menghadapi, kita melihat orang dalam kondisi yang seperti itu, yang dalam kesulitan ya, antara apa kita katakan mati hidup ya, dalam keadaan sakarat atau dalam keadaan susah sekali ya, menghadapi maut, segera kita berdoa kepada Allah supaya dipercepat ajalnya kalau memang itu yang lebih baik. Sebab
Tidak mustahil kita berdoa seperti itu, tapi yang tadinya kita lihat dalam suasana sudah koma, begitu kita berdoa malah dia jadi baik lagi. Tidak mustahil seperti itu. Karena itu dimulainya dan hidupkan dulu aku gitu. Allahumma ahyini atau Allahumma ahyihi atau Allahumma ahyiha. Ha untuk perempuan, hi untuk laki-laki, dan ni untuk aku. Makanatil hayatu khairan li kalau aku, dan khairan lahu kalau untuk laki-laki, dan khairan laha untuk wanita. Wa tawaffani, aku ini berlaku untuk laki dan perempuan. Jadi wa tawaffani, wafatkanlah aku, wa tawaffaha, wafatkanlah dia perempuan, wa tawaffau, dan wafatkanlah dia laki-laki. Idza kanatil wafatu khairan li untuk aku, khairan lahu untuk laki-laki, dan khairan laha untuk perempuan. Demikian kita tidak akan membahas hadis-hadis yang berkaitan penyelenggaraan jenazah karena pertama waktu kita yang terbatas ini, tapi itu bisa nanti kita kaji dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Boleh saja dalam kesempatan ini bisa ditanyakan baik yang berhubungan dengan apa yang kita sudah bahas ataupun lain-lainnya yang berkenaan dengan ini. Ya, saya kira demikian. Anda Fadil atau siapa tadi? Ya silakan pandu acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya. Tadi disampaikan ya bahwa kematian itu pasti datang, pasti adanya ya. Sekalipun kita bersembunyi di benteng yang tinggi, kematian itu akan datang. Dan kematian itu bukan misteri. Yang misteri adalah ajal atau kedatangannya kapan. Waktu kematian. Ya, waktu kematiannya datang. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan kehidupan setelah mati itu ya Ustadz. Baik. Diingatkan kembali, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan raise hand ya, dan bisa mengajukan pertanyaannya setelah dipersilahkan. Dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Sepertinya belum ada Ustadz, tapi sudah ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu ya Ustadz. Ya. Dari Mas Eko izin bertanya, apa makna hakikat dari mati dengan husnul khotimah? Bagaimana kita menjalani hidup ini agar mati husnul khotimah? Terima kasih. Ya. Mati itu menurut definisi yang dikemukakan oleh para ulama adalah berpisahnya nyawa ruh dari badan dan berpindah dari alam dunia ke alam kubur, dan tidak ada lagi hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan dalam alam kubur. Mati adalah berpisahnya ruh ya dari badan. Ketika ruh sudah keluar dari badan kita, dicabutnya nyawa kita, maka itulah kematian. Itulah hakikat daripada kematian itu. Kemudian apa tadi pertanyaan berikutnya? Tentang husnul khotimah Ustadz, dan bagaimana cara kita mati dalam husnul khotimah. Di dalam surat Ali Imran ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, illa wa antum muslimun, kecuali melainkan kamu dalam keadaan Islam. Wa antum muslimun, orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian adalah pasti. Ya. Ajal itu gaib. Kapan datangnya maut menjemput kita tidak ada yang tahu. Seorang muslim harus meyakini bahwa dalam 1 kali 24 jam hidup ini, ya, besok sudah berubah lagi. 1 kali 24 jam kita hidup ini, tidak mustahil datang maut menjemput kita. Oleh karena itu, dia tidak menunda-nunda untuk hidup wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari detik ini, dari sejak ini dia berupaya untuk hidup dalam keadaan yang islami. Dalam keadaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada saat datangnya ajal kita tidak ingat kepada Allah. Bahkan yang terjadi adalah bergelimanya maksiat. Inilah su'ul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah di sini ya sebetulnya apa yang dijelaskan, yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 itu adalah ketika datang ajal menjemput kita dalam kondisi muslim, dalam arti ya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa kita pada saat itu harusnya kalau ingin husnul khatimah maka pada saat kita dijemput atau ketika nyawa kita dicabut oleh Allah kita sedang sholat. Nah kita kan tidak tahu datangnya ajal. Tapi dengan upaya maksimal kita bahwa hari ini kita hidup dalam keadaan muslim, artinya ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lawannya kita tidak ingin hidup dalam keadaan berbuat maksiat atau lalai dari perintah-perintah Allah dan juga menjauhkan diri daripada larangan-larangannya. Nah, di saat itulah kita mudah-mudahan hidup dalam mati ya dicabut Allah dalam keadaan kita husnul khatim. Dan biasanya dalam kondisi sakarat itu apalagi kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada kita kalau melihat orang dalam keadaan sedang menjelang kematian sakarat, maka hendaklah laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu juga salah satu upaya tadi wa antum muslimun terus itu. Jadi bagaimana upaya maksimal kita supaya kita saat meninggal itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita ya bahwa orang yang dalam keadaan sakarat itu artinya dia secara bahasa artinya mabuk, dia sudah tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar Rasulullah menyuruh kepada kita laqinu mautakum la ilaha. Talkinkan dia, yaitu bacakan kalimat la ilaha illallah. Apalagi misalnya saja dia masih bisa mendengar kalimat ini dan dia masih bisa meniru atau mengucapkan. Maka itu alangkah bahagianya kalau di saat kita menyaksikan ada orang yang meninggal dunia sambil dengan mudahnya melafazkan kalimat la ilaha illallah. Dia mati wa antum muslimun dalam husnul khatim. Bahkan juga bisa kadang-kadang kita saksikan sudah tidak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi karena kita terus memperdengarkan di telinganya, kita bisa lihat wajahnya, mimik wajahnya itu. Bibirnya bergerak. Bahkan sampai bibirnya sudah tidak bisa bergerak pun, mimik matanya
kena air matanya yang mengalir karena dia sedang berupaya untuk bisa mengeluarkan suara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini sunnahnya bagi kita, kalau keluarga kita mengalami keadaan seperti ini, oleh keluarga kita hendaklah segera dia jangan ditinggalkan, jangan sekali-kali ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Boleh bergantian saja. Nah, dengan apa? Selalu membisikkan ke telinganya, dan supaya dia kalau masih bisa mengucapkan kalimat itu, kita tuntun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau bisa sampai Muhammadur Rasulullah itu. Talqin itu artinya apa tuh? Mengucapkan dia meniru apa yang diucapkan oleh kita, tapi dia sebetulnya dalam keadaan tidak sadar. Laqinu mautakum bukan artinya orang yang sudah mati kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mautakum di sini adalah orang yang hadaratul maut, orang dalam keadaan sedang sakaratul maut. Dia tidak sadar, tapi Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mengucapkan ini. Jadi talqin. Contohnya misalnya burung muri atau burung kakatua. Kita sebutkan, kita ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meniru. Artinya kita sedang mengajarkan dia, mentalkinkan kalimat ini kepada dia, dan dia menyebut itu tidak sadar, nggak ngerti apa itu yang itu burung kakatua atau burung muri. Nah, orang yang dalam keadaan sakaratul maut, sakarat itu artinya mabuk, tidak sadar diri seperti orang mabuk, itu dia tidak sadar. Tapi di saat kita menyebut kalimat-kalimat ini, biasanya ada tanda-tanda dia mengucapkan atau bergerak bibirnya atau mimik wajahnya. Itulah berarti dia mengakhiri hidupnya di saat dia dicabut nyawanya oleh Allah dalam husnul khotimah, insyaallah. Ya. Oke, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk seluruh peserta kajian yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand, ataupun untuk peserta yang telah mengajukan pertanyaannya di kolom chat bisa mengajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, ada dari Taufik Rahman. Mangga dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya Ustadz, mau izin bertanya. Ya. Kan ini sekarang bahasanya terkait jenazah. Mungkin ada kaitannya dengan sholat gaib. Sebelumnya Ane mau cerita dulu. Ane pernah baca gitu ya, dengar bahwa sholat gaib itu sebenarnya nggak ada anjuran. Terus bilang juga ada yang menganjurkan, ada yang enggak gitu. Tapi menurut Ustadz sendiri tentang sholat itu gimana Ustadz? Punten itu. Kurang jelas, coba. Jadi gini Ustadz, pertanyaannya terkait sholat gaib. Dari pandangan Ustadz, sholat gaib ini seperti apa? Apakah dianjurkan atau tidak? Hukum salatul gaib, ya. Hukum salatul gaib, ya. Salat yang berhubungan dengan orang yang meninggalnya ada dua macam tadi. Ada salat yang hadir, itu artinya mayatnya ada di depan kita, salat jenazahnya ada di depan kita itu. Sedangkan salat gaib itu jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Itu namanya salat gaib. Sejarah salat gaib kan asal usulnya ketika Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi dari Abyssinia, ya, dari Ethiopia. Ya. Raja Najasyi itu sebetulnya sudah masuk Islam, tapi tidak ada orang yang mengetahui bahwa dia masuk Islam.
Karena itu pada saat dia meninggalnya, Allah memberitahukan pada Rasulullah bahwa dia disolatkan. Itu asal sejarahnya salat gaib itu. Maka Rasulullah di Madinah panggil sahabat-sahabatnya, mereka lalu salat gaib untuk Raja Najasyi. Nah, dari sinilah kemudian lahir pendapat para ulama tentang salat gaib ini. Yang pertama sampai begini istilahnya. Hanya untuk ke Raja Najasyi saja itu salat gaib ini. Itu sampai begitu. Alasannya bahwa pada waktu Rasulullah masih hidup, yang hanya pernah dilakukan salat gaib itu Raja Najasyi. Tapi kemudian lahirlah pendapat para ulama tentang salat gaib ini, bahwa apabila jenazahnya itu tadi belum ada yang menyolatkannya, dia di tempat yang jauh di mana saja dan belum ada yang menyolatkannya, maka berlaku untuk umum. Jadi tidak hanya Raja Najasyi, siapa saja jenazah siapa saja orang yang wafat dan kemudian belum ada yang menyolatkannya, maka harus disolatkan walaupun kita dari jarak yang jauh. Bagaimana dengan sudah disolatkan oleh orang lain? Tadi kan hukum solat jenazah itu fardu kifayah. Artinya kalau ada sebagian orang atau ada beberapa orang yang sudah menyolatkan, maka gugurlah kewajiban itu. Tapi bukan berarti bahwa kita lalu datang takziah ke orang yang wafat karena menganggap ini fardu kifayah, kita tidak sholat jenazah. Itu jadi salah lagi itu. Karena sholat jenazah itu pahalanya besar sekali, ya. Sebesar gunung Uhud, berapa kali lipat. Jadi salat gaib itu tadi karena ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kalau mayatnya sudah disolatkan di tempat lain, pendapat ini mengatakan tidak perlu lagi salat gaib. Gitu. Yang kedua mengatakan bahwa kalau mayatnya masih ada, walaupun sudah disolatkan di tempat lain, ya mayatnya itu belum dikuburkan, maka walaupun mayatnya sudah disolatkan, tapi kita yang berada di tempat lain boleh menyolatkannya. Namanya salat gaib karena mayat tidak ada di hadapan kita. Tapi dan syarat bahwa mayat itu masih ada. Artinya kalau sudah dimakamkan tidak ada lagi, karena salat gaib itu ada jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Karena jauh tempatnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pendapat ini. Pendapat yang paling masyhur dan kemudian diamalkan oleh kita kan ada dua itu. Satu menganggap bahwa walaupun dia di tempat lain dan sedang disolatkan ataupun sudah disolatkan tapi jenazahnya masih ada, maka itu disolatkan juga oleh kita, ya, dari jauh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa walaupun sudah dikuburkan, dimakamkan, kita masih boleh melaksanakan sholat gaib terhadapnya. Itu. Nah ini juga waktunya, apakah waktunya baru tadi atau besok, itu kan juga panjang itu, beberapa pendapat. Jadi itu mungkin intinya bahwa kalau jenazah itu sudah disolatkan di tempat yang lain, ya, maka kewajiban kita yang paling pokok adalah kita mendoakan dia. Kita mendoakan dia dalam ketika mendengar, itu kan, kalau di sekarang WA group begitu mendengar ada keluarga atau teman yang meninggal dunia, langsung ramai itu habis di WA itu mendoakannya. Tapi jangan hanya di chat aja gitu, kirim, harus dengan doa, dengan doa dan ucapan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Karena dalam sholat itu doa itu yang kita ucapkan. Memang sholat berbeda dengan doa di luar sholat. Kalau dalam sholat kan kita mulai dan membaca
Al-Fatihah pada takbir yang pertama, takbir yang kedua kita baca selawat atas salawat, takbir yang ketiga kita membaca doa kepadanya, takbir yang keempat juga berdoa. Jadi menurut pendapat yang mengatakan bahwa bila jenazah ini sudah disolatkan di tempat lainnya dan sudah dikuburkan, maka kita yang mendengar cukup dan mengucapkan, kita cukup dengan mendoakan padanya, Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma, dan seterusnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu doa yang kita ucapkan. Yang satu lagi tadi menyatakan bahwa dia masih ada ya, dia masih ada, kita maknanya belum dimakamkan, belum dikuburkan, maka boleh kita yang dari jauh ikut salat gaib. Kalau sudah dimakamkan, maka itu juga dua pendapat. Ya, kalau sudah dimakamkan, satu mengatakan tidak perlu kita salat gaib lagi, tapi yang kedua mengatakan boleh disalatkan salat gaib juga. Gitu. Jadi itu yang umumnya. Jadi umumnya yang diamalkan di hampir semua di kalangan kaum muslimin. Itu baik yang memegang pendapat yang pertama tadi bahwa jika mayatnya itu masih belum dimakamkan, kita dari jauh bisa menyolatkannya. Nah, kemudian yang kedua, jika mayatnya sudah dimakamkan, satu mengatakan tidak perlu sholat gaib lagi, tapi tempatnya lain mengatakan masih boleh sholat gaib. Nah, ada lagi satu syarat, ada lagi yang mengatakan kalau kita boleh kita sholat gaib kalau mayat itu adanya di barat, kita di timur, karena kita menghadap ke kiblat. Kalau mayatnya ada di arah barat, kita boleh menyolatkan sholat gaib. Tapi kalau misalnya jenazah itu ada di timur, itu juga di antara pendapat yang menyatakan tentang boleh atau tidaknya apabila jenazah berada di arah sebelah di belakang kiblatnya. Kalau berada di hadapan kiblat berarti kan seperti kita sedang salat jenazah ya, kita simpan, kita taruh jenazah di depan kita, baru kita salat menghadap kiblat. Jadi banyak, tapi paling tidak ada dua pendapat yang umum itu yang diamalkan. Ya. Baik Ustaz, dari Taufik apakah sudah cukup pertanyaannya, jawabannya? Oh ya. Ya silakan kalau misalnya ada. Okay, ini yang bertanya ketua DKM, biasanya pengurus DKM yang biasanya hari Jumat kemudian dapat permintaan dari keluarga tolong digaibkan tuh. Ya, jadi kalau ada permintaan seperti itu tinggal pengurus DKM saja kan mengumumkan, entah itu tadi pendapat yang pertama atau kedua, entah mayatnya sudah dikuburkan ataupun belum, atau sudah melewati 1-2 hari, itu memang berbeda pendapat. Jadi kalau misalnya DKM karena ini adalah pesan atau amanah dari keluarga minta disalatkan misalnya, kemudian berpegang kepada ini sudah lewat berapa hari sudah, kita tidak salatkan tapi kita akan mendoakan padanya misalnya. Atau kalau mengikuti pendapat tadi ya kita salat gaib, biasanya orang yang makmum ini kan juga dia melihat ada yang tidak mau, ada yang mau juga menyalatkan bersama-sama. Baik Ustaz, alhamdulillah ya, jawabannya sudah cukup jelas. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Salma dari Bogor. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustadz. Ya. Bagaimana seharusnya sikap kita jika kita kan hidup harus qanaah seperti yang Pak Ustadz bilang. Sementara kita juga harus punya target untuk hidup sukses agar kita lebih bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Itu pertanyaannya? Iya. Baik. Memahami sifat qanaah itu jalan dengan menganggap
seakan-akan bahwa kita disuruh untuk jadi orang miskin. Atau cukup dengan yang sedikit itu. Ya. Justru dalam salah satu rukun Islamnya 5 kan kewajiban zakat. Bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat kalau kita tidak punya harta, kita tidak menjadi orang yang kaya. Jadi manusia mempunyai tabiat ingin itu. Makanya di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 25 itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, ya. Manusia diperindah dalam dirinya kecintaan, ya. Pada apa? Hubbus syahawat minan nisa wal banin, ya. Terhadap lawan jenis, ya. Nisa, wanita. Kemudian wal banin, dia juga punya keinginan untuk mempunyai keturunan anak. Wal qanatir muqantar, dia ingin juga memiliki harta benda yang banyak. Nah, itu. Jadi keinginan untuk menjadi kaya atau keinginan untuk menjadi orang sukses itu adalah tabiat manusia. Ya, Allah menciptakan dalam diri manusia keinginan-keinginan seperti itu. Tidak, sekali lagi tidak sama sekali untuk dengan sifat qanaah itu tidak menghalangi kita untuk menjadi orang yang terbaik. Tapi justru kebaikan yang kita dapatkan itu, ya misalnya saja ini dalam kaitan dengan harta, di situ kita selalu ingat akan Allah. Ya. Sehingga sifat qanaah ini membuat kita tidak menghambur-hamburkan harta ini pada jalan yang tidak ada gunanya. Ya. Rasulullah menyatakan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang keberadaannya membawa manfaat bagi banyak orang. Sehingga kalau dia diberikan kekayaan, maka dia dengan sifat qanaahnya dia akan membagikan rezekinya itu kepada yang lain dalam bentuk infak, sedekah, bantuan-bantuan lainnya. Gitu. Dan dengan sifat qanaah inilah tidak membuat dia memiliki sifat tamak atau rakus. Itu tidak, karena juga tidak akan ada sifat dengki, hasad. Yang kadang-kadang dengki yang berlebihan itu sampai mengharapkan nikmat yang ada di tangan orang lain lenyap walaupun dia tidak mendapatkannya. Itu lahir dari sifat yang tidak qanaah. Malah yang ada adalah sifat hasad dan dengki, sifat dengki, hasad dan juga rakus atau tamak. Itu. Nah, jadi untuk menjadi manusia yang qanaah tidak menghalangi orang untuk memiliki cita-cita yang tinggi, misalnya menjadi orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, ataupun ya biasanya qanaah itu kan terkait dengan harta benda. Jadi begitu. Sekali lagi sifat qanaah tidak menghalangi kita untuk bercita-cita menjadi orang yang paling maju, sukses, misalnya dalam usaha dan lain-lain sebagainya. Yang paling bagus adalah dia juga diberi rezeki oleh Allah dengan sebaik-baiknya rezeki, dengan cara yang halal, dan kemudian dia mensyukurinya, dan dia gunakan itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk berfoya-foya atau menghabis-habiskannya itu pada jalan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada bentuk ibadahnya dalam hal itu. Jadi bentuk ibadahnya adalah dia mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, dan lain-lainnya. Itu bagi orang-orang yang tadi kita contohkan seperti Abu Bakar Siddiq adalah orang kaya raya, Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling kaya lagi. Kemudian juga Abdurrahman bin Auf adalah seorang pebisnis yang paling lincah, paling cemerlang usahanya. Mereka kaya, tapi mereka hidup dalam sifat qanaah, sehingga selalu beramal ibadah dengan menggunakan kekayaan mereka. Ya, terima kasih waktu kita atas pertanyaannya. Oke, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari pertanyaan Mbak Salma tadi. Oke. Selanjutnya mungkin saya baca
membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya Ustadz. Ada Ya. dua terlebih dahulu pertanyaannya. Berkaitan dengan doa. Apakah kita boleh berdoa untuk meninggal di tanah suci Ustadz? Seperti itu pertanyaan pertama. Dan ya, berdoa untuk kita meninggal di tanah suci, apakah diperbolehkan berdoa seperti itu? Meninggal tanah suci. Untuk pertanyaan kedua itu sehabis sholat kita membacakan Al-Fatihah dan Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Apakah itu diperbolehkan atau sesuai dengan tuntunan agama Ustadz? Seperti itu. Ya. Bercita-cita ingin meninggal di tanah suci, ya boleh atau tidak? Memang ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang orang yang meninggal di tanah suci dikuburkan, dimakamkan di sana. Itu saya lupa teks nas hadisnya, tetapi keutamaan orang yang meninggal di Haramain, yaitu tanah suci Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah, keutamaannya orang yang meninggal di sana. Lalu kita dengan dasar ingin bercita-cita untuk meninggal di sana. Itu yang tadi mungkin yang dimaksudkan, dan mengharapkan ingin berjumpa dengan Allah tadi ya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Itu. Siapa yang berharap-harap untuk ketemu dengan Allah. Ketemu jadi ingin di tanah suci gitu. Itu kan harapan baik. Lalu dia berupaya menabung uangnya, kemudian bepergian haji atau umrah dan harapan. Tapi itu kan harapan kita tentu tidak begitu saja lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal kita ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Ya. Di dalam hadis sahih yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam rahim ibu kita, itu disebutkan bahwa 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari dalam bentuk alaqah, dan 40 hari dalam bentuk mudghah, sudah sempurna penciptaan. Nutfah itu artinya dalam bentuk air mani, dan kemudian berbentuk menjadi segumpal darah, alaqah, lalu berbentuk menjadi daging, dan sempurna kejadiannya dalam rahim ibu kita. Disitulah salah satu yang dituliskan, ditetapkan oleh Allah tentang ajal kita. Artinya kita ketika lahir dunia ini, kita tidak diberitakan oleh Allah berapa umur kita, berapa lama kita hidupnya, tapi itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa kita akan wafat dalam umur. Baru kita tahu setelah kita meninggal, orang bacakan umurnya sekian. Padahal itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Di mana dia meninggalnya juga sudah tertulis di sana. Jadi Allah sudah maha mengetahui jauh sebelum itu. Jadi di saat kita berdoa, memohon, meminta agar supaya mati di tanah suci misalnya, itu sebelum kita ini hidup, sebelum kita berbuat. Jadi sebelum kita hidup ini, itu sudah dituliskan oleh Allah. Mungkin doa kita dikabulkan sehingga betul bahwa kita wafatnya di tanah suci. Jalannya apa? Kita kumpulkan uang, menabung, kemudian berangkat ke haji, dan kemudian meninggal di sana. Jadi ya kita ikhtiar, kita berdoa. Tapi yang paling penting sini adalah itu adalah salah satu upaya kita ingat akan mati dan kemudian kita beramal soleh. Dibandingkan orang yang tidak pernah ingat bahwa mati, apalagi ingin mati di tempat tertentu atau mati husnul khotimah. Banyak di antara kita yang hidup sekarang ini, dia hidup tapi tidak pernah berpikir tentang kehidupannya. Orang yang berpikir tentang kehidupannya, dia berpikir bahwa sebelum kita di dunia kita hidup, sekarang di dunia ini mau apa saja, apa hidup kita seperti ayam mati atau masih ada kehidupan. Nah, dia berpikir tentang itu.
lalu ingat akan mati, mendorong kita untuk beramal soleh. Jadi harapan seperti itu ya, boleh-boleh saja. Ya. Pingin supaya meninggal di tanah suci dengan doa ya, seperti doa-doa Rasulullah SAW yang kita bisa ikuti ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku adalah di akhir umurku. Nah, akhir umur itu kan kita tidak tahu. Pada saat mau datang ajal, kita berdoa kepada Allah, mengharapkan tuh. Ya Allah, jadikanlah akhir umurku adalah sebaik-baiknya umur, yaitu husnul khotimah tadi. Kemudian jadikanlah sebaik-baiknya amalku adalah bagian akhir dari amalku. Yaitu ketika kita mau meninggal dunia, misalnya, ternyata kita dalam keadaan ada, sudah berapa banyak kita lihat di video, orang sedang sholat jadi imam, begitu saat sujud sudah tidak bangun lagi. Nah, itu dia meninggal dalam keadaan sedang ibadah kepada Allah, wa antum muslimun. Jadi tadi sama dengan pertanyaan yang awal tadi tentang kita ingin hidup husnul khotimah, artinya dalam ibadah kepada, termasuk yang tempat tadi. Kalau memang Allah mengizinkan ya tentu semuanya kita serahkan, hanya Allah yang maha mengetahui itu semua. Yang penting ada tuntunan untuk kita berharap, berdoa tentang kebaikan. Jadi tidak ada larangan untuk memohon kepada Allah mati dalam husnul khotimah. Dan apalagi yang mati malah orang berdoa kepada Allah supaya matinya mati syahid. Nah, itu juga walaupun belum tentu bahwa kita itu mati syahid. Khalid bin Walid, seorang sahabat yang di saat datang ajalnya dia menangis meronta-ronta ketika di atas tempat tidur, padahal tubuhnya ini semua sudah bekas luka, panas, sabitan pedang. Dia ingin mati dalam syahid, ingin mati syahid dalam medan perang. Tapi ternyata dia meninggalnya di atas tempat tidur. Ya. Ingin memohon, meminta kepada Allah supaya mati syahid. Tapi ternyata dia matinya di atas tempat tidur. Itu kisahnya seperti itu. Sampai dia menangis, menyatakan bahwa itu seperti menyesali, tapi tidak boleh kita menyesali diri. Dia hanya karena keinginannya mati syahid, ternyata oleh Allah tidak di sana dia mati. Namun amalannya sudah luar biasa kan itu dia. Itu Khalid bin Walid. Itu berharap untuk mati di sana suci. Yang kedua tadi apa pertanyaannya tuh? Lupa jadi. Pertanyaan kedua tadi terkait ini Ustaz. Terkait sehabis sholat, apakah sehabis sholat membacakan suratul Fatihah? Ingat, habis sholat membaca, misalnya habis sholat kita berdoa, ya itu kan sebetulnya doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kita kepada kedua orang tua kita. Tapi pertanyaannya kan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Yasin, kemudian baru berdoa ya, baru berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia gitu. Apakah ada tuntunannya dalam hal ini? Ya. Kalau pertanyaan tentang tuntunannya, tentu kita lihat apakah ada hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa beliau setelah salat kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Yasin, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk orang yang wafat, orang yang sudah meninggal dunia, atau kita misalnya kedua ibu bapak kita. Yang jelas seperti itu dalam tuntunan Rasulullah kan kita tidak temukan. Kemarin kita tidak bahas ya, sudah bab salat sudah selesai, tapi Rasulullah selesai salat itu apa yang dilakukan? Istighfar. Kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian membaca la ilaha illallah, membaca la haula wa la quwata illa billah, kemudian tasbih, tahmid, takbir 33 kali, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Dan kemudian situ bisa kita berdoa. Kita
kita baca juga ayat-ayat Quran situ, gitu. Dan kemudian kita berdoa. Artinya secara khusus tuntunan dari Rasulullah seperti yang ditanyakan oleh ukti kita, bukan ukti ya, pertanyaan ini tidak ada. Tapi secara umum doa itu bisa kita lakukan di mana saja asal memenuhi adab kita berdoa kepada Allah. Ya. Dan yang paling utamanya adalah tadi seperti kita dalam suasana tidak melakukan maksiat kepada Allah. Jadi doa yang tidak dikabulkan itu adalah doa orang-orang yang dalam dirinya penuh dengan maksiat. Ya, cerita Rasulullah tentang seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, ya, kehabisan bekal, dia duduk kemudian menadahkan tangannya setinggi-tingginya memohon kepada Allah. Tapi kata Allah, "Fa kaifa yustajabu?" Bagaimana? Kaifa yustajabu? Bagaimana doanya diterima Allah? Wa mat'amu haram, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bi haramin. Makanan yang dia makan juga yang haram, pakaian yang dia pakai juga dan cara yang diharamkan, dan juga diberi disuguhi dengan yang diharamkan. Bagaimana doanya diterima oleh Allah? Jadi yang penting adalah bahwa kita berdoa, ya, kalau berdoa kan secara umum saja, kapan saja bisa kita lakukan, dan salah satunya adalah doa setelah selesai sholat. Memang itu di antara sunnah Rasulullah, doa di akhir sholat. Doa di akhir sholat itu lalu difahami sebagian bahwa itu kita berdoa sebelum salam. Pendapat pertama mengatakan doa di akhir salat itu adalah doa yang kita ucapkan setelah kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Baru kita berdoa, dan doa apa saja termasuk kita berdoa untuk kedua orang tua kita dan seterusnya itu. Nah itu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksudkan hari itu adalah doa seusai sholat. Tentu seusai sholat yaitu setelah zikir yang kita baca semuanya tadi itu. Walaupun zikir itu juga ada doa-doa yang termasuk dalamnya itu, dalam zikir itu. Ya. Kita berdoa kepada Allah dengan mohon ampun, ya. Kita ucapkan astagfirullah, itu juga zikir dan juga doa kepada Allah. Nah, jadi kembali kepada tadi, tuntunannya kita tidak temukan adanya tuntunan seperti itu. Namun kalau kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran, kemudian kita berdoa setelah itu sambil memohon bahwa bacaan surat atau ayat yang kita baca ini, ya, agar supaya sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah, dan amal tawassul, sebagai tawassul. Jadi amal soleh kita itu adalah merupakan tawassul perantara untuk kita memohon kepada Allah. Apakah itu amal soleh dalam itu membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Itu para ulama mengatakan bahwa bertawassul dan amal soleh sebagai bagian dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, baik Ustadz, jazakallah atas jawabannya. Mungkin ini Ustadz masih berkaitan dengan doa yang tadi disampaikan saat materi tentang doa untuk orang sakit ataupun saat koma. Boleh diulang nggak Ustadz? Soalnya tadi ada peserta yang bertanya tentang doa itu. Allahumma ahyini, itu untuk aku, ya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li. Wa tawaffani idza kanatil wafatu wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li. Itu.
Saya ulangi lagi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wa tawaffani, bisa makanat, bisa juga idza kanat. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Itu kalau untuk kita. Kalau untuk orang lain, bila laki-laki, kita sebut Allahumma ahyihi makanatil hayatu khairan lahu. Gantinya pada li jadi lahu. Wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairan lahu. Kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan, maka diganti Allahumma ahyiha. Ahyiha, ya diganti di situ. Makanat, tetap makanatil hayatu khairan laha. Lahan yang diganti. Wa tawaffaha makanat, wa tawaffaha idza kanatil wafatu khairan laha. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu atau idza kanatil wafatu khairan li. Jadi yang diganti domirnya itu, yaitu pada kata ahyi, hi, ni dengan hi atau ha, dan pada kata khairan li diganti dengan lahu atau laha. Begitu juga dan watawaffani, watawaffahu, watawaffaha, dan makanat idza kanatil wafatu khairan li menjadi lahu atau laha. Ya. Oke, baik Ustaz. Ya, bisa dibaca, bisa kita dengar. Sudah ada yang mencatat juga di kolom chat untuk doanya yang tadi. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin untuk peserta kajian yang ingin bertanya, menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Apakah ada yang ingin bertanya dan menyampaikannya secara langsung? Kita sampai jam berapa nih? Tanya jawab sampai jam 17.45 Ustaz. Oh ya, baik. Mungkin cukup untuk satu pertanyaan lagi ya. Baik, diingatkan kembali untuk peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya setelah dipersilahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Fahruri. Mangga boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada Ustadz. Jadi karena memang topiknya tentang kematian, kemudian saya teringat karena saya juga berasal dari di daerah saya ini, kematian itu malah identiknya dengan apa yang kita memang mungkin semua hal ada di berbagai daerah itu berbeda mungkin ya Ustadz. Seperti tempat saya itu, kematian itu pasti identik dengan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian malam ketujuh. Nah kemudian memang kalau ditelisik prakteknya itu memang adalah ibadah gitu ya. Seperti membaca Al-Quran, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Namun kemudian yang menjadi concern di sini adalah kemudian masyarakat menganggap itu sebagai suatu kewajiban, sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Kemudian kalau itu bagaimana Ustadz sebenarnya dalam Islam sendiri? Sehingga kadang bagian dari keluarga itu harus membuat seperti malam ketiga dan malam ketujuh itu biasanya ada juga disertai dengan seperti makanan dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan bisa jadi malah memberatkan ahli musibah seperti itu kan Ustadz. Nah itu bagaimana sebenarnya pandangan Islam itu sendiri Ustadz, dan bagaimana cara kita untuk meluruskan ini di tengah-tengah masyarakat Ustadz? Mungkin seperti itu. Ya pertama tentu kita harus menyadari bahwa ibadah
harus berdasarkan tuntunan Rasulullah. Kalau kita lakukan itu sebagai sebuah ibadah, ya, maka harus berdasarkan tuntunan Rasulullah. Kalau tidak, nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu dilihat dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kematian, dan jelas ya di dalam kitab-kitab, ya. Di antaranya misalnya hadis tentang perintah Rasulullah kepada para sahabat-sahabat ketika Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal dunia, itu dia katakan, buatkanlah makanan untuk keluarga ahlu Ja'far, jadi keluarganya Ja'far. Itu mungkin atas dasar itulah kemudian diadakan mungkin para dai dahulu dengan berbagai cara bagaimana supaya untuk bisa menghimpun, membuat masyarakat ini sadar tentang itu. Tapi kemudian menjadi kebiasaan yang sebetulnya tidak sampai sejauh itu tentang tuntunan Rasulullah kan. Yang diperintahkan adalah kita datang kalau memang bisa membawa makanan untuk ahli keluarga yang berduka. Tapi kemudian keluarga yang berduka jangan, kalau yang dikirimkan ini banyak, bagaimana? Apakah saya harus saya tidak bisa makan sendiri, karena itu saya undang orang untuk bersama-sama makan itu. Nah, padahal kan kita datang sana itu untuk takziah, membuat dia terhibur oleh kedatangan kita. Tapi yang terjadi di kampung-kampung itu justru kematian itu menjadi beban. Padahal agama tidak sama sekali membebani kita dalam hal seperti itu. Yang terjadi, kalau orang-orang yang kaya mungkin tidak ada masalah. Tapi kemudian juga kalau niatnya bersedekah, harusnya kepada orang-orang yang menjadi, kalau istilah zakat kan yang mustahiknya sedekah. Nah, memang betul bahwa kita mengundang orang yang bukan fakir miskin untuk makan, mengundang mereka makan, itu juga suatu yang dianjurkan. Tapi kan tidak dalam acara kematian itu, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ini hal-hal yang memang perlu kita lebih masif dalam dakwah, karena lebih banyak orang yang tidak menyadari itu, bahwa sebetulnya tidak ada tuntunan langsung dari Rasulullah dengan cara seperti itu. Kita lebih banyak berbuat karena kebiasaan atau karena tradisi, ya. Maka kalau saya tidak melakukan seperti ini tidak enak nanti yang lainnya itu. Jadi jangan dalam masalah ibadah ini kita lakukan menurut keinginan kita, harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang apa yang terjadi di masyarakat berkaitan kematian ini bukan masalah baru, sudah menjadi turun-temurun, sudah berganti generasi. Nah, itu pengaruh dari tadi itu mungkin. Pertama adalah kesadaran kita terhadap bagaimana konsep komitmen kita untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena tradisi kebiasaan ini yang membuat orang lalu melakukannya, memaksakan diri untuk melakukannya. Padahal Islam tidak memberatkan orang, apalagi tidak ada contoh tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah ini memang masalah yang sangat sangat serius untuk kita perhatikan. Tapi tentu tidak cukup hanya dan mengatakan ini salah, ini benar, tapi bagaimana mungkin kita praktekkan dalam mulai dari keluarga kita, dalam rumah tangga kita sampai kepada seterusnya. Jadi kadang-kadang memang satu masyarakat yang masih belum memahami ini, ketika kita lontarkan masalah ini justru menjadi bukan positif, tapi malah
negatif direspon. Karena itu prinsipnya adalah kita harus berupaya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, menjauhkan yang tidak ada. Itu yang terkait dengan masalah kematian ini masih terjadi di mana-mana. Jadi doa kita lakukan, apalagi tadi sudah. Tapi kalau untuk makan-makan itu semua para ulama, ya, itu dalam mazhab Syafi'i juga menyatakan bahwa orang yang membuat makanan, minuman di tempat orang yang meninggal dunia, kemudian mereka berkumpul dan makan-makan, itu termasuk ke niyaha. Ya. Sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW mengatakan bahwa kami melihat kalau ada kematian kemudian kami kumpul-kumpul di situ dan kemudian makanan adalah bagian dari niyaha yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Niyaha itu dalam hadis Rasul disebutkan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, orang-orang yang niyaha, ya, diterjemahkan oleh para sahabat dengan berkumpul-kumpul di satu rumah dan kemudian di tempat orang meninggal kemudian buat pesta makan minum itu adalah termasuk niyaha yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik Ustaz, insya Allah jawabannya sudah jelas ya. Jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin Jazakallah Ustaz, terima kasih jawabannya. Baik. Ya, terima kasih. Afwan, mohon maaf karena kajian kita ini terbatas oleh waktu ya. Mohon maaf untuk seluruh peserta yang belum bisa mengajukan pertanyaannya atau yang belum bisa dibacakan pertanyaannya di chat. Mohon maaf karena kajian kita terbatas waktu, jadi kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada kajian kali ini. Mungkin selanjutnya ada kesimpulan dari tema kajian kita yang akan diberikan kesimpulannya oleh Ustadz. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya, kesimpulan daripada tema ini pertama itu bahwa kematian adalah sebuah kepastian, ajal itu gaib, karena kita berikhtiar untuk berbuat sebaik-baiknya, sehingga pada saat datang ajal yang kita tidak tahu itu, kita dalam keadaan wa antum muslimun, dalam keadaan kita sebagai seorang muslim yang senantiasa komitmen untuk menjalankan ajaran Islam. Kemudian yang kedua bahwa kita dengan kesibukan duniawi ini hendaknya selalu ingat akan mati, ya. Dan Rasulullah bahkan juga menyuruh kepada kita untuk salah satu cara ingat mati adalah ziarah kepada ziarah kubur. Ziarah itu tujuannya adalah untuk ingat akan mati juga, bukan datang ke sana kemudian meminta-minta dan berdoa sana. Itu. Kemudian yang ketiga adalah kita juga dibolehkan untuk memohon kepada Allah mati dalam iman dan Islam. Dan di saat-saat orang sakit dalam keadaan sakarat, kita dianjurkan untuk membacakan talqin, dan juga kalau memang kita lihat kondisinya sangat payah untuk kesembuhannya, kita bisa membaca doa tadi, yaitu semoga Allah, ya Allah hidupkan dia kalau itu yang terbaik baginya, atau wafatkan dia kalau itu yang terbaik untuknya. Itu barangkali kesimpulannya. Oke, jazakallah khair Ustaz atas kesimpulannya dalam tema kajian pada hari ini ya. Intinya kematian itu adalah suatu kepastian dan harapannya kita bisa selalu mengingat mati untuk bisa mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu. Oke. Jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan sudah menyimak materi pada sore hari ini, dan jazakallah khair juga kepada Ustadz atas materinya, atas ilmunya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk Ustadz dan umumnya untuk kita semua. Amin. Amin.
Alhamdulillah, sepertinya kita sudah berada di ujung kajian ya, sudah ada di akhir kajian. Diingatkan kembali untuk seluruh peserta yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi di link yang sudah dikirimkan, dan juga yang ingin berinfak melalui Masjid Al-Huriyah bisa men-scan QR code yang telah dikirimkan juga. Oke. Maka dari itu, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairan.